Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang minum coba airnya, ya, baca istighfar dulu. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Minum air ruqyahnya diminum, astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim. Kemudian selawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala. Kemudian syahadat sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baca bismillah, kemudian minum, ya. Kemudian sapukan ke tangan, kalau di tangan sapukan ke muka. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita masuki kajian manajemen hati. Kita lanjuti hikmah berikutnya. Kalau kita tidak terampil menerima nasihat, maka kita tidak akan bisa memberi nasihat kepada orang lain. Nah, terampil menerima nasihat. Jadi kalau kita dinasihati, kita mendengar dengan baik, dengan sopan. Nah, kemudian kita perhatikan wajahnya, kita perhatikan kalimatnya, kata-katanya, kita resapi. Kemudian kita berniat untuk mengamalkan apa yang dia nasihati. Kemudian jangan ada merasa kita ini lebih hebat dari dia. Jangan ada merasa kita ini lebih banyak ilmunya. Jangan acuh tak acuh ketika dinasehati, ya. Kemudian jangan menoleh ke sana dan kemari ketika dinasehati. Jadi betul-betul wajah pikiran kita fokus kepada yang menasehati. Nah, jadi kalau kita rendah hati, ya, maka ilmu itu, nasihat itu akan masuk ke dalam hati kita dan kita akan bisa mengamalkan. Tapi kalau kita tinggi hati, sudah merasa lebih, sudah merasa cukup, sudah merasa segala-galanya, dan menganggap orang yang menasihati itu adalah rendah, kurang ilmu, atau masih anak-anak, atau belum dewasa, kita menganggap demikian, maka nasihat itu tidak akan menghujam ke dalam hati kita. Nasihat itu tidak akan bisa kita amalkan. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nasihat itu tidak akan berguna buat kita kalau kita sudah memposisikan diri kita itu merasa lebih dari orang lain. Jadi seperti halnya air itu akan mengalir dari atas ke bawah, ya kan? Nggak pernah air itu mengalir dari bawah ke atas. Begitu juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu, nasihat-nasihat itu, ya, hikmah-hikmah itu akan jatuh, akan mengalir ke dalam hati orang yang rendah hati. Hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang rendah hati yang tawadu, ya. Nah, maka ilmu itu akan bisa masuk dan akan bisa meresap dan akan bisa diamalkan. Jadi kalau kita tidak terampil
tidak bisa, tidak cekatan, tidak cakap menerima nasihat, maka kita tidak akan bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, itu dia. Jadi untuk bisa kita memberikan nasihat kepada orang lain, perbaiki dulu diri kita. Bagaimana cara kita menerima nasihat? Kalau sudah bagus diri kita dalam hal menerima nasihat tadi itu, ya harus rendah hati, ya harus tawadu, rendah hati, kemudian bersihkan hati, kemudian kita ikhlas, ya semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah dalam menerima nasihat itu, tidak merasa mulia, tidak merasa besar, merasa hebat, tidak merendahkan orang yang menasihati. Insya Allah kalau kita sudah terampil dalam menerima nasihat, kita akan mampu untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Terlebih kepada anak-anak kita. Jadi kalau perkataan kita, nasihat kita tidak didengar, boleh jadi kita belum terampil, ya kan? Kita belum terampil sebagai orang tua dalam menasihat, dalam mendengarkan nasihat. Jadi jangan menyalahkan si anak melulu kalau nasihat kita belum didengar. Jadi harus evaluasi. Itu tadi muhasabah yang kita lakukan di awal. Harus evaluasi, introspeksi. Kenapa ya nasihatku tidak didengar ya? Kenapa nasihatku tidak dijalankan ya? Sama anakku, sama suamiku, sama istriku. Kenapa ya? Nah, gitu. Jadi evaluasi, introspeksi. Oh, boleh jadi karena aku belum terampil dalam menerima nasihat. Oh, karena aku masih merasa mulia, masih merasa hebat ketika diberikan nasihat. Oh, mungkin karena hatiku mungkin belum baik. Nah, itu sehingga ketika aku memberikan nasihat, anak-anakku, istri atau suamiku atau orang lain tidak mendengar. Gitu, ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan hanya fokus diterimanya nasihat apa yang kita nasihati, tapi fokuskan aja bagaimana supaya Allah itu ridho apa yang kita lakukan. Fokuskan aja kita ikhlas dalam memberikan nasihat. Fokuskan aja bersihkan hati kita, perbaiki diri kita, ya. Nah, ketika kita akan memberikan nasihat, insya Allah nasihat kita akan berguna dan bisa dijalankan ya sama orang lain, terutama sama keluarga kita. Nah, jadi kalau kita tidak terampil menerima nasihat, maka kita tidak akan bisa memberi nasihat kepada orang lain. Jadi mendengar, menyimak, memperhatikan dengan seksama, tidak membantah dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini ketika orang menasihati kita dengar baik-baik, kita simak baik-baik. Jangan membantah, apalagi sama orang tua. Orang tua menasihati anak, ya. Nah, itu dengarkan aja. Nah, kalaupun ada yang nggak cocok, dengarkan aja. Nah, itu. Kalau mau kita luruskan apa yang dikatakan orang tua, baik-baik kita bilangnya dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Jangan berlaku kasar, ya. Nah, ini, ya, agar kita bisa memberikan nasihat, terutama perbaiki dulu cara kita mendengar. Kemudian apalagi tidak membantah dan mengucapkan terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak. Sekalipun sama anak, kita sama orang tua, kita sebagai orang tua, anak menasihati kita, Pak, Bapak nggak boleh gini, Ibu nggak boleh gitu. Kita berikan terima kasih juga, ya. Terima kasih anak sudah menasihati Ibu. Jangan malu, ya. Senggol-senggol Ibu. Ya, jangan malu, jangan gengsi ya. Jadi walaupun itu orang walaupun dia anak kita, ya, makanya lihat ada ungkapan mengatakan lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara, kan gitu ya. Jadi kalau yang bicara itu masih mahasiswa atau masih anak-anak atau anak kita, ya dengarkan. Nah, kita ucapkan terima kasih. Tanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita berterima kasih.
kepada orang itu. Itu ya. Makasih anak gitu. Ya maaf ya. Kita bilang minta maaf. Maaf ya tadi ibu salah. Nah, dan kita sebagai anak jangan merasa hebat, merasa besar, merasa berjasa. Jangan karena kita sudah memberikan nasihat pula mama bapak bodoh. Jangan ya. Gitu aja nggak tahu. Nggak boleh gitu juga ya. Gitu. Nggak boleh ya. Nah, jadi harus niat kita itu harus lurus, betul karena Allah kita menasihati. Emang Allah perintahkan supaya kita menasihati ya dalam kebaikan. Kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, ini bentuk terampil dalam menerima nasihat dan memposisikan diri kita orang yang kurang dan haus ilmu. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika kita menerima nasihat, posisikan diri kita itu orang yang kurang ilmu, orang yang haus ilmu, sehingga kita betul-betul mendengarkan. Tapi kalau sudah kita posisikan kita ini orang yang banyak ilmu, merasa hebat, merasa mulia, merasa segala-galanya, oh aku sarjana, mamaku apa, kan jangan ya. Bapakku apa, jangan. Sehingga kita mendikte, mengajari segala macam ya, sudah merasa hebat. Nah, itu nggak akan bisa berefek ya. Kalau kita sudah merasa tinggi dulu. Nah, jadi ketika kita menerima nasihat, posisikan diri kita itu orang yang kurang ilmu, orang yang haus ilmu, orang yang betul-betul ingin mencari ilmu, ya berupa nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang diberikan dari orang tua kita, mungkin dari kawan kita, atau dari guru-guru kita. Nah, sekarang ini kan kita praktekkan, kan saya memberikan nasihat, ya kan? Nah, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, jemaah sekalian. Nah, posisikan itu. Kalau kita mau terampil, mau pandai dalam memberikan nasihat, terlebih dahulu kita mesti terampil dan pandai dalam menerima nasihat. Ya. Ada yang perlu didiskusikan hikmah yang pertama ini? Oke, kalau kadang kita lanjuti. Hikmah berikutnya, agar hati tenang, tentram, dan tidak stres ketika suami marah-marah, ketika istri marah-marah. Ya, jadi ketika suami marah-marah, agar hati kita tenang dan tentram, tidak stres, istri harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, maka syaitan menjauh dan hawa nafsu melemah. Dan istri tidak tergerak hati untuk memarahi suami. Nah, itu. Jadi kalau suami kita marah-marah, si istri jangan marah-marah. Kalau suami marah-marah, istri marah-marah, ada nggak penyelesaian? Nggak ada kan? Malah berantem, malah begaduh, malah berantem. Ya, nauzubillah, ujung-ujungnya bercerai. Nah, itu. Karena dua-dua sudah dikuasai oleh setan. Jadi macam mana manajemen hatinya agar hati kita tenang sebagai istri maupun sebagai suami? Ketika suami marah-marah, istri harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, istighfar, mohon ampun, kemudian bertobat dan minta kepada Allah, ya Allah, beri hidayah kepada suamiku. Nah, begitu. Jadi hati akal pikiran kita jangan terfokus kepada kemarahan suami. Kalau itu yang kita lakukan, maka setan akan masuk. Setan akan menggiring kita. Untuk apa? Untuk membalas kemarahan suami, kezaliman suami. Nah, jadi kalau kita membalas kezaliman suami, maka akan ada dua kezaliman jadinya. Ya, kezaliman suami sama kita dan kezaliman kita kepada suami, dan nggak ada punya titik temu, betul kan? Nggak akan pernah selesai, dan nggak akan tenang hati kita, dan rahmat Allah tidak akan turun. Allah lepas tangan. Yang turun tangan siapa? Syaitan. Betul kan? Ya kan Bu? Ya kan Mbak? Kalau suami marah, dan kita juga sebagai istri juga ikut marah, udahlah, setan turun tangan. Gitu juga kalau misalnya mama kita marah, bapak kita marah, kita sebagai anak jangan ikut marah.
Ya, jangan kita lawan. Sebaiknya kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Dan kita doakan, ya Allah, beri hidayah kepada orang tuaku, lembutkan hati orang tuaku. Nah, kalau kita salah kita mohon ampun, minta maaf kita. Ya, nah, jangan orang tua kita marah kita ikut marah. Gak akan ada titik temu. Kita dengarkan, istighfar kita dengarkan kemarahannya. Nah, jadi orang tua kita marah juga buah dari kesalahan kita, ya kan? Gak mungkin orang tua kita marah gak ada sebab, betul gak? Itu orang tua gila itu. Orang tua marah sama kita pasti ada sebab. Makanya kita evaluasi, introspeksi. Nah, kita tobat karena kita ada buat salah. Jangan kita lawan. Kalau kita lawan, masuk setan itu. Ya, gak akan bisa tenang hati kita itu. Ya, nah itu. Ya, nggak akan bisa tenang. Jadi ketika orang tua kita marah atau suami kita marah, istighfar mohon ampun kita. Insya Allah Allah akan merahmati kita, merahmati orang tua kita, suami kita, merahmati kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka yang ada ketenangan hati didapat, maka yang ada akan solusi yang didapat. Ya, maka hati kita akan menjadi tenang. Allah akan bantu nanti, Allah akan tolong. Nah, ya. Jadi jangan dua-dua marah, ya. Itu tidak akan memberikan solusi, bahkan akan menjadi kehancuran nantinya, akan menjadi penyesalan nantinya, ya. Itu. Karena kalau orang marah, kalau orang marah itu sudah nggak terkontrol kan pikirannya. Ya kan? Akal sehatnya sudah tidak terkontrol. Dia menggunakan hawa nafsunya, syahwatnya, dia lampiaskan itu sampai sepuas-puasnya. Akal sehatnya sudah nggak berjalan lagi. Nah, itulah orang marah itu. Nah itu, ya, sudah nggak berjalan, sudah nggak terkontrol. Nah, makanya jangan kita ladeni. Jangan kita balas dengan kemarahan, tapi kita balas dengan istighfar mohon ampun. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita istighfar, itu setan tuh menjauh, setan takut, sehingga pertolongan Allah datang, rahmat Allah datang. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, jadi agar hati tenang, tentram dan tidak stres ketika suami marah-marah, istri harus banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Maka setan menjauh dan hawa nafsu melemah. Nah, hawa nafsu melemah, terkekang dia. Ya, ketika kita istighfar mohon ampun, dia nggak berkutik lagi hawa nafsu ini untuk menggiring kita, untuk membawa kita kepada kehancuran. Iya, ya. Tidak membisikkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ya. Untuk berbuat kemaksiatan, gitu, ya. Kemudian istri tidak tergerak hati untuk membalas memarahi suami. Itu jadinya, ya. Ya, jadi kalau misalnya suami marah, istri istighfar mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian rahmat Allah turun, Allah menolong, membimbing, ya, menuntun, ya. Jadi istri tidak akan tergerak hati untuk membalas. Karena apa? Ya, karena sudah ditolong oleh Allah. Karena hati sudah tenang, sudah tidak dikuasai syaitan dan hawa nafsu lagi. Ya, nah, itulah buah dari istighfar. Buah dari istighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan tolong. Itu, ya, dan tidak tergerak hati untuk membalas, ya, membalas kemarahan suami kepada
kepada istri. Ya, nah, ini mesti dipahami ya. Nah, kalau kita sebagai istri tidak istighfar mohon ampun, ya, itu setan yang akan membimbing, yang akan mengarahkan sehingga si istri membalas, sehingga si istri ikut marah-marah, sehingga si istri ikut berantem, ikut membalas apa yang dilakukan, apa yang dilakukan suami, dan ini tidak baik jadinya ya. Itu. Jadi hikmahnya agar hati tenang, tentram, dan tidak stres ketika suami marah-marah, istri harus banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Maka setan menjauh dan hawa nafsu melemah, dan istri tidak tergerak hati untuk memarahi suami. Ini penting untuk dipahami, karena jemaah saya itu ya banyak yang curhat, ya banyak yang mengadu, ya suaminya marah-marah, nah, kemudian si istri juga ikut marah-marah, akhirnya nggak punya titik temu, akhirnya nggak ada solusi. Nah, akhirnya ada yang bercerai, ada yang mau pisah. Kemarin begitu juga, ada yang curhat sama saya bertanya, sebaliknya ini istrinya marah-marah, suaminya juga ikut marah-marah, akhirnya nggak ada titik temu, akhirnya mau bercerai. Nauzubillah. Karena dia tidak tahu ilmunya, manajemen hatinya, bagaimana memanage hati ini agar kita, si istri tidak membalas dan si istri bisa hati ini tenang ketika suami marah-marah. Nah, jadi manajemen hatinya, kalau si istri itu, suami itu marah-marah, si istri harus istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian berdoa minta tolong kepada Allah, ya, agar suaminya diberikan hidayah, petunjuk. Nah, itu setan itu menjauh itu. Ya, hawa nafsu melemah. Nah, pada saat itu rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, dan Allah akan menolong. Setan tidak akan membantu. Nah, hawa nafsu tidak akan membantu kalau kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Dan dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan itu, ya, hikmah atau manfaat dari orang yang banyak istighfar. Ya, salah satunya kalau kita banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan permudahkan, ya. Allah akan beri jalan dalam urusan kita. Allah. Ada pertanyaan di hikmah yang ini? Ya, selamat datang Pak Muhammad. Semoga Allah merahmati. Damai-damai. Tadi kita sudah muhasabah ya, muhasabah, kemudian ruqyah. Insya Allah Bapak bulan depan bisa ikut ya. Agak terlambat datang tadi. Tak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Jadi setiap langkah itu sudah dihitung pahala kan, mencari ilmu kan, sudah jihad ini kan. Nah, insya Allah kalau kita mencari ilmu, Allah, malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang yang mencari ilmu agama. Gitu. Jadi banyak ya, banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, dan banyak kebaikan yang Allah berikan kalau kita mencari ilmu agama. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini banyak kejadian, ya, banyak sekali seperti ini karena mereka nggak tahu ilmunya, akhirnya stres, sengsara, ya. Suami istri merepet, suami juga ikut merepet, ya. Jadi dua-dua merepet ya. Coba suami istri merepet, suami merepet, coba apa yang mau didengar coba? Ya kan Pak? Jadi dua-dua merepet, dua-dua sudah dikuasai setan jadinya kan? Nah itu. Dan kalaupun kita mau bicara yang benar, nggak akan bisa ini. Ketika misalnya si istri merepet, suami merepet misalnya, marah. Kita mau bicara benar, juga nggak bisa akan ditanggapi, betul? Juga nggak akan bisa dan nggak akan ada solusi, ya kan? Nah, namanya sudah dikuasai tadi sama hawa nafsu, gitu. Jadi belum saatnya kita bicara kebenaran. Nah,
nanti entah besok, besok lusa, tunggu tenang dulu hati suami. Nah gitu caranya. Baru kita pelan-pelan kita datangi, bang. Nah, kemarin abang kenapa? Kok ngegas, ngegas, kok merepet, dan kok marah-marah, nah, gitu. Apakah masakan adik ini kurang enak? Nah, begitu. Jadi jangan pada saat itu dijelaskan, nggak akan bisa berefek dan berpengaruh. Nah, karena suami kita lagi dikuasai oleh amarahnya, yang mungkin dikuasai oleh setan, yang dikuasai oleh hawa nafsu dan dibisikkan. Ya jauh lebih menenangkan, membantu. Nah kita sebagai istri istighfar mohon ampun. Boleh jadi suami itu gitu karena buah dari maksiat kita sebagai istri, ya yang banyak melakukan maksiat dan dosa, sehingga Allah berikan cobaan melalui suami, ya yang pulang dia merepet marah-marah. Nah, jadi kita ambil hikmahnya. Ada pertanyaan? Ya berikutnya kalau nggak ada, nah, ibu ada? Oh, nggak ada. Kayaknya mau nanya. Nggak ada. Minumnya, ambil minumnya. Adik, mbak, ambilnya mbak, ambil minumnya. Alhamdulillah. Kasih Abi, kasih adik juga. Iya. Rotinya mah, tolong mah rotinya mah. Ya. Apa yang ada itu dikeluarin semua. Alhamdulillah. Nah, buka makanannya ya. Kemudian berikutnya kalau kita marah, maka jin ya, setan akan masuk melalui mulut ke arah jantung, sehingga menyebabkan penyakit jantung. Nah ini dampaknya ini kalau orang marah, ya. Nah, jadi jin itu, setan itu masuk melalui kemarahan kita, melalui mulut. Salah satunya dari mulut masuk ke jantung, maka timbul banyak macam penyakit dalam tubuh kita, stres, stroke. Untuk itu Nabi melarang kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jangan engkau marah, karena sumber dari marah itu menyebabkan kita banyak terhinggapi macam penyakit. Jadi segala macam penyakit nanti datang ke dalam tubuh kita, ke dalam badan kita. Itu buah dari kemarahan kita. Ketika kita marah, pada saat yang sama juga setan itu masuk. Nah, sama halnya kalau kita banyak buat maksiat, misalnya nggak sholat, itu cepat itu setan itu masuk dalam tubuh kita. Jin itu masuk, ya. Kalau sudah begitu, siap-siaplah kesengsaraan, penderitaan yang kita hadapi dan kita terima. Nah, makanya ketika kita tergelincir dalam maksiat dan dosa, cepat kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, karena sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang langsung minta ampun kepada Allah. Nah, ketika buat dosa istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Nah, hilang itu maksiat dosa itu. Nah, jadi hati itu kan begini itu. Ini perumpamaan tangani hati ini ya. Jadi kalau kita buat dosa, ternokta titik hitam satu. Buat dosa, ternokta titik hitam satu. Buat dosa lagi, ketutup lagi hati kita, ketutup, lama-lama ketutup seperti ini.
Kalau sudah tutup seperti ini, hati kita penuh dengan dosa dan maksiat hitam, maka cahaya Allah tidak akan bisa masuk, hidayah Allah tidak akan bisa masuk dalam hati itu. Nah, macam mana caranya agar bisa masuk? Istighfar mohon ampun. Istighfar sekali terbuka, ini istighfar gini ya. Istighfar terbuka. Istighfar mohon ampun terbuka, banyak istighfar terbuka, lama-lama terbuka, bersih hati, kemudian cahaya Allah akan masuk ke dalam hati. Pada cahaya Allah masuk dalam hati, cahaya ma'rifatullah, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, cahaya iman, segala macam cahaya dari Allah, maka hati akan menggerakkan seluruh anggota tubuh ya dengan mudah untuk taat kepada Allah. Nah, gitu. Kalian jaga hati, jagalah hati, kata Agim, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Ada pertanyaan? Ada, kita lanjuti. Hikmah berikutnya, orang yang takut kepada makhluk, maka ia akan menjilat, cari muka, dan mengorbankan agamanya. Tapi bila takut kepada Allah, dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan serta masuk surga. Nah, ini dampak buruknya kalau kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita akan menjilat. Kita akan berupaya bagaimana supaya makhluk itu suka sama kita. Kita akan meminta kebutuhan kita kepada makhluk. Kita akan takut ditinggali makhluk. Ya? Kita akan menyembah-nyembah kepada makhluk. Ini kalau kita takut kepada makhluk. Dan tidak akan tenang hati kita kalau kita takut kepada makhluk. Dan sikap tidak tunduk kita menjadi serba salah kalau kita takut kepada makhluk. Ya, bersandar kepada makhluk, takut kita ditinggalkan. Bersandar kepada anak, istri, pangkat, jabatan, takut itu semua hilang. Kalau kita bersandar kepada Allah, Masya Allah, ya, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Kaya, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Allah tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun, sepanjang kita itu dekat dan mengenal Allah, beribadah kepadanya. Jangan takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Ya. Kalau kita takut kepada Allah, dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, jadi buat rasa takut kita kepada Allah, akan tergerak hati kita untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Kalau kita takut harimau, kita jauhi harimau itu. Kalau kita takut kepada Allah, kita dekati Allah. Allah akan membimbing kita, Allah akan memudahkan kita, Allah akan berikan hidayah kepada kita, Allah akan berikan petunjuk. Hidup kita akan tenang selamanya, dunia akhirat. Hidup kita akan bahagia dunia akhirat kalau kita takut kepada Allah. Macam mana cara menimbulkan rasa takut kepada Allah? Bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa yang dia jalankan, apa yang dia perintahkan, jalankan. Apa yang dia larang, tinggalkan. Insya Allah Allah akan memberikan rasa takut ke dalam hati kita. Ada pertanyaan? Hikmah berikutnya, yang membuat bertengkar dalam musyawarah bukan perbedaan, tetapi emosi, mau menang sendiri dan menganggap pendapatnya yang paling benar. Ini dia, ya. Tengok nih hikmahnya nih. Yang membuat bertengkar dalam musyawarah bukan perbedaan, ya. Karena perbedaan itu tidak buruk, tidak jelek.
Ya kan? Nah, coba lihat ciptaan Allah kan berbeda-beda. Nah, saya sama bapak ini kan beda, ya kan? Nah, kalau sama semua ya kiamat. Tengok tuh bunga itu bu, pak. Bunga itu dia indah, kan beda-beda warnanya, betul kan? Kalau misalnya bunga itu warnanya putih semua, cantik nggak? Indah nggak? Nggak indah, nggak cantik. Jadi perbedaan itu adalah anugerah karunia. Nah, jadi ini hikmahnya, ini yang membuat bertengkar dalam musyawarah bukan perbedaan, tetapi emosi, tidak siap menerima perbedaan. Itu dia, ya kan? Diskusilah anak sama mama. Nah, beda, akhirnya bertengkar, ya kan? Nah, itu. Kemudian menganggap pendapatnya yang paling benar. Tidak boleh gitu. Jadi ketika kita diskusi itu musyawarah, coba niatkan itu karena Allah, mengharap ridha Allah. Udah? Nah, dan mencari solusi yang terbaik. Dan kita harus menerima perbedaan. Nah, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menerima perbedaan itu, menganggap pendapat kita yang paling benar, pendapat orang salah. Nah, kemudian kita kita tidak mau kalah dengan mengotot, suara keras, ya. Kemudian tidak diberikan orang lain untuk memberikan pendapat, mau kita aja yang bicara, itu tidak akan bisa ada titik temu. Nah, ya. Jadi coba kita niatkan kita musyawarah itu baik sama suami atau istri, ya, orang tua sama anak. Nah, coba niatnya diperbaiki dulu. Jangan niat kita itu musyawarah dalam apa saja, ya. Niat kita supaya mereka kalah, supaya kita yang menang. Yang tentang kita ini sebagai kepala rumah tangga, nggak boleh seperti itu. Ya, coba niatkan itu kita musyawarah itu karena Allah, mengharap ridha Allah dan mencari solusi yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita misalnya kurang ilmu dalam masalah itu, nah, bisa kita panggil pihak ketiga, yaitu seorang ustadz yang ngerti mengenai ilmu agama. Jadi tidak berdebat kusir jadinya. Nah, karena kalau suami kurang ilmu, istri kurang ilmu, akhirnya berdebat, betul kan? Ya kan bu? Ibu kurang ilmu, anak kurang ilmu, akhirnya berdebat, berantem, betul kan? Oh, bapak tolol, ibu tolol, aku yang udah kuliah, aku ngerti. Mana berat kayak gitu? Nah, udah berantem akhirnya, ya kan? Kenapa? Ya karena anak kurang ilmu agama, orang tua kurang ilmu agama. Jadi mereka pakai emosi, bukan pakai hati, akal nurani. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Iya. Banyak gitu jemaah saya yang seperti itu. Ada seperti itu ngadu sama saya. Akhirnya saya turun tangan. Ini kemarin juga ini mau bercerai. Ya kenapa? Ya itu tadi, suaminya bodoh, nggak ngerti ilmu agama. Tapi sok merasa tahu, istrinya diceramai. Istrinya juga begitu. Nah, udah bodoh ilmu agama, merasa pintar. Mentang-mentang baru berapa kali ikut pengajian, oh udahlah. Dibilangnya, nah, abang kan sibuk kerja, ya, abang kan kurang baca ilmu agama dan kurang belajar. Ini karena gini. Wah, akhirnya ngotot. Enggak. Nah, kata ustaz itu gini deh. Nah, udah akhirnya gak ada titik temu. Itu setan yang bimbing itu. Ya, jadi malaikat itu menjauh. Kalau kita bertengkar, ingat itu. Malaikat menjauh, rahmat Allah tidak akan turun. Allah juga lepas tangan. Paham itu? Allah lepas tangan. Allah gak suka sama orang yang bertengkar. Itu syaitan. Paham ya? Nah, ini tolong dipahami karena banyak kejadian di masa saya seperti itu. Ya, semakin lama jadi ustadz, semakin banyak yang curhat. Makanya saya sampaikan, cuma saya nggak mau beritahu namanya. Itu namanya ghibah, berdosa, haram. Kecuali menggibah
yang sudah masuk dalam Al-Quran. Siapa itu yang jahat? Abu Lahab. Nah, itu boleh tersebutkan namanya kan, dia sudah masuk dalam Al-Quran. Abu Lahab itu jahat itu. Gitu. Jangan seperti dia. Boleh ya. Oke, paham ini ya. Nah, ini musyawarah, tolong diperhatikan dan diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan, ya kan? Bukan hanya untuk didengar. Nanti ketika terjadi ada masalah di rumah tangga, karena kita hidup mustahil nggak ada masalah, betul kan? Sepanjang kita hidup di dunia pasti ada aja masalah. Kapan nggak ada masalah? Kapan dan di mana nggak ada masalah? Ayo, di surga, betul kan? Ya kita menikmati apa yang sudah kita buat amal ibadah di dunia ini. Di surga nanti nggak ada masalah. Nah, jadi semakin ke depan nanti, semakin konflik permasalahan. Jadi kalau kita kurang ilmu, kurang iman, siap-siaplah kita sengsara menderita. Betul kan? Siap-siap kita. Iman kita kurang, kedekatan kita kepada Allah kurang, amal ibadah kita kurang, siap-siap kita stres, sengsara menderita. Nih, pegang cakap saya. Ini bukan kata saya. Ya, ini kata Allah, kata Nabi, kata para ulama. Kalau kita kurang ilmu, kurang iman, karena semakin ke depan ini permasalahan semakin kompleks. Ada masalah suami, masalah istri, ya kan? Masalah anak, betul kan? Masalah orang tua, betul kan? Masalah keluarga dari pihak suami, dari pihak istri, betul kan? Masalah kerjaan, banyak masalah. Tapi ingat, berat pun masalah, ya. Kalau iman kita bagus, kedekatan kita kepada Allah bagus, dan kita cukup ilmu agama kita, insya Allah ringan sekali kita hadapi. Yakinlah. Kalau kita punya ilmu, saya tanya sama Bapak, perhatikan Bu, Mbak. Bapak kan punya mobil? Punya. Bapak menjalankan mobil itu ringan aja enggak? Enak aja enggak? Enak aja kan? Ringan aja kan? Kenapa? Karena ada ilmunya, betul? Nah, coba kalau misalnya kita nggak punya ilmu, berat nggak kita menjalani mobil itu? Ya Bu? Nah, itu perumpamaan untuk mendekati pakar. Tentunya kita akan berat, susah untuk mengendarai mobil itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmu menyetir mobil. Bagaimana remnya, bagaimana persnelingnya, bagaimana setirnya, gitu juga. Kalau kita kurang ilmu agama, yakinlah kita akan berat menjalani hidup ini. Kalau kita kurang iman, yakinlah kita akan berat menjalani hidup ini. Kita akan susah selama-lamanya. Tapi kalau kita punya iman, punya ilmu, insya Allah seberat apapun masalah, kita akan hadapi dengan senyuman. Kenapa begitu Mbak? Bu? Karena Allah menolong kita, karena Allah menuntun kita, karena Allah mengarahkan kita, karena Allah membimbing kita, karena ada cahaya-cahaya dalam hati kita yang menerangi seluruh tubuh kita. Kalau cahaya itu memancar yang dalam tubuh kita itu, setan itu menjauh. Ya, saya memancar buah dari zikir kita setiap hari, setan itu menjauh. Ya, setan matanya silau dengan cahaya makrifat, cahaya hidayah, cahaya iman yang dalam tubuh kita. Sehingga hati kita tenang aja, tentram aja, bahagia aja. Ada duit tenang, ada masalah tenang, dizalimi orang tenang, nggak sakit hati, ya. Dizalimi suami, dizalimi istri, sakit suami, sakit istri, tenang hati itu, tenang. Karena kita ada iman, kita mengenal Allah. Karena cahaya iman kita di cahaya dari Allah, cahaya ma'rifatullah yang menyelimuti hati kita. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum dilanjuti, tentang apa tadi? Tentang musyawarah ya. Iya. Jadi udah paham ya Bu ya Pak ya, musyawarah ya.
Nah, jangan merasa hebat, jangan merasa mulia, jangan memenang sendiri. Ya. Jadi kalau kita musyawarah kan gak ada ruginya, betul kan? Kita cuma-cuma mendapatkan ilmu dari orang lain, betul. Nah, ya, dapat ilmu dari sini, ilmu dari sini, ilmu dari sini. Oke, cukup atau lanjutin?